Pers Mahasiswa LPM 5 Spesi Unsri, kritis, objektif, informatif. Halo semuanya, pendengar setiap podcast LPM 5. Baik lagi sama aku Nata selaku host pada episode kali ini. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang spesial banget. Karena buletin LPM 5 periode tahun 2025-2026 baru aja keluar nih. Nah, tapi pernah gak sih kalian kepikiran kayak gimana proses dibalik buletin yang udah bisa kalian baca itu? Makanya itu, hari ini aku gak sendiri karena aku bareng sama teman-teman dari keredaksian. Halo teman-teman keredaksian, gimana nih, masih pada semangat gak hari ini? Semangat ya, semangat. Walaupun siang-siang kan agak ini. Nah, oke teman-teman keredaksian, sebelum kita melangkah lebih jauh nih untuk ngobrol-ngobrol kali ini, boleh dong kalian kenalan dulu dan juga spill tipis-tipis kesibukan apa sih akhir-akhir ini? Boleh. Boleh, aku dulu ya. Boleh. Halo semuanya, kenalin. Nama aku Siti Sulia Febrianti. Aku di sini sebagai pimpinan redaksi LPM Dimas. Untuk kesibukannya sih, kalau sekarang kebanyakan orang atau mahasiswa itu lagi sibuk konsol ya, Vin, atau audiensi gitu. Tapi kalau aku pribadi sibuknya sekarang tuh ya sebagai mahasiswa semester akhir, yaitu penelitian dan juga lagi skripsian gitu. Iya. Halo semuanya, kenalin nama aku Vina. Di sini aku sebagai redaktur pelaksana di LPM 5. Kalau kesibukannya akhir-akhir ini sih aku lagi sibuk magang ya, teman-teman. Oh, jadi yang satu fokus magang, yang satu fokus skripsi ya. Emang lagi sibuk banget nih teman-teman keredaksian kita ini. Oke, karena tadi sudah perkenalan dan juga udah spill tipis-tipis kesibukan apa aja kali ini, mungkin langsung aja ya kita mulai dari awal banget. Nah, kira-kira gimana sih awalnya muncul ide buletin Limas di tahun periode ini? Gimana tuh kira-kira? Kalau awal mulanya ide itu memang dari awal kami ada bikin proker khusus untuk buletin gitu. Jadi udah kami rencanakan, oh di bulan sekian kita bakal adain buletin. Memang buletin tuh prosesnya paling panjang, butuh sekitar 3-4 bulan untuk menghasilkan satu buletin gitu. Jadi memang kalau tahapannya bisa ada topiknya sih, karena itu nggak cuman isu-isu yang ada di nasional, tapi kita juga masukin isu kampus, ya kan, Isu lokal juga, dan memang isu-isu yang kami ambil itu emang yang lagi ramai dibicarakan kayak gitu. Salah satunya ya. Berarti memang udah dirancang biar topiknya tuh nggak cuma berita persoalan kampus ya, tapi memang ke nasional gitu ya. Ataupun yang lagi tren-tren saat ini kayak gitu. Ya, kayak misalkan kan lagi tren sekarang tuh main Roblox ya. Terus kemarin-kemarin tuh pas bulan 5 atau 6-an lagi musim buat apa ya? Penulisan ulang sejarah. Terus juga ada rame tuh judicial review gitu. Jadi apa yang kami masukin yang emang lagi hype pada bulan-bulan tertentu gitu. Kan beragam banget ya isu-isu yang diambil ini. Nah, kira-kira itu gimana sih Kak pembagian idenya? Itu kayak siapa yang menulis suatu isu ini, siapa yang membuat artikel ini. Nah, itu gimana tuh Kak? Jadi kalau ini kan emang prokernya keredaksian ya, buletin itu. Jadi kami memang menentukan hari di mana kita berdiskusi, tapi bukan cuma dengan anak redaksi, tapi juga sama anak-anak Limas yang lainnya di semua biro kayak gitu kan. Jadi kami mengasih kesempatan gitu pada teman-teman yang mungkin pengen nih menulis karya dan karyanya diterbitin di buletin kayak gitu. Jadi memang kita mengasih kesempatan gitu buat teman-teman yang pengen nulis. Ya benar, jadi walaupun ini proker keredaksian, jadi memang semua anggota Limas tuh berhak, istilahnya tuh wajib untuk ikut dalam proses buletin ini gitu. Jadi untuk pemilihannya nanti kita ada melakukan diskusi secara online gitu, kita bagi-bagi teman-teman ada yang mana gitu mau ambil topik A, topik B, jadi memang nggak ada paksaan, dan juga itu memang dari niat teman-teman Limas gitu mau ngambil topik tersebut. Jadi memang semua anggota Limas tuh kayak terlibat ya dalam pembuatan benar. buletin ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang paling menantang tuh, yaitu tahap produksinya. Nah, gimana sih kira-kira prosesnya dari liputan sampai akhirnya jadi artikel cetak yang kayak gini? Kalau prosesnya sih lumayan panjang ya, sekitar 2 sampai
4 bulanan kami bikin prosesnya gitu. Nah, untuk proses peliputannya sendiri itu karena kami ada sekitar 17-an topik yang berbeda. Jadi dalam 1 bulanan itu kita fokusin untuk liputan. Jadi liputan semua dalam 1 bulan. Kayak misalkan di dalam bulan Agustus itu ada yang liputan kepada mahasiswa, ada juga yang liputan kepada satgas, ada juga yang liputan kepada tokoh-tokoh masyarakat gitu. Nah, pada saat peliputan pun kita nggak bisa menghindar ya, istilahnya tuh kayak ada aja gitu kendala-kendalanya, kadangkala ada narasumber yang nggak bisa untuk diwawancarain gitu. Jadi kita mau nggak mau bisa aja gitu ganti topik baru. Menyesuaikan juga lah sama keadaan yang ada di lapangan kayak gitu. Terus tuh abis peliputan kita juga ada proses editing ya, Dina gitu. Itu diedit dulu sama editor. Jadi tugas editor tuh bukan cuma ngecek penggunaan kalimatnya, tapi juga data-data yang disampaikan dalam buletin Limas tuh benar-benar udah valid gitu. Kita ada sekitar 2 kali double check data. Terus abis diedit sama editor, kita masuk ke tahap layout ya. Artistik ya, penataan untuk diterbitkan di buletin kayak gitu. Nah, kebayang banget sih aku kayak gedebak-gedebok dan hektiknya kayak gitu. Karena kan memang udahlah berbagai isu, belum juga nyiapin liputannya, bahkan sampai 3 bulan 4 bulan ya tadi ya. Nah, aku nih kepo dikit nih. Nah, kira-kira pernah ada nggak perdebatan dalam tim redaksi, dalam maupun tulisan ataupun pas membuat karya gitu? Ada nggak sempat ada perdebatan gitu misalkan? Oke, kalau perdebatan di redaksi sih kami nggak ada perdebatan, kami lebih ke dialog tertutup antar redaksi kayak gitu ya, agar ya emang kita sama-sama pengen satu tujuan lah kayak gitu, tanpa adanya perdebatan. Oh iya. Jadi didiskusikan baik-baik ya. Iya benar, karena ya ini kan proker bersama gitu, walaupun dipegangnya atau dihandle-nya oleh redaksi, tapi kan karyanya tetap karya dari LPM Limas itu sendiri gitu. Iya pastinya nggak cuma serius-serius aja kan. Nah kira-kira ada nggak sih cerita yang paling berkesan gitu di balik prosesnya Buletin Limas kali ini? Cerita yang paling Yang paling berkesan. Sebenarnya dalam pembuatan buletin ini sendiri semuanya berkesan ya bagi kami. Iya. Kalau yang paling berkesan apa ya Kak? Apa tuh? Kalau yang paling berkesan mungkin ya prosesnya sih, karena di situ kita bener-bener ngelihat proses anak Limas, karena ya nggak ada orang yang langsung bisa gitu kan, namanya juga belajar. Jadi di dalam proses buletin itu kita ngelihat nih teman-teman Limas yang awalnya takut buat wawancara, takut buat menulis, takut hasilnya nggak bagus. Nah di situ kita melihat proses untuk menjadi lebih beraninya gitu. Itu sih hal yang paling berkesan buat aku, karena ya melihat teman-teman Limas itu bisa tumbuh, terus melihat mereka bisa melangkah satu langkah lebih berani, itu hal-hal yang paling bikin kita merasa terkesan dan bahagia. Benar, apalagi kalau yang dulunya takut buat bersuara gitu kan, karena ya memang di pers ini kalau bukan kita yang bersuara siapa lagi kayak gitu. Jadi ya lihat teman-teman udah pada berani buat liputan, wawancara, sampai nulis gitu kan, itu berkesan banget sih buat kami yang apalagi memang yang mengarahkan gitu. Kalau di sini kan kita sama-sama belajar ya kayak gitu. Nah berarti kayak buletin ini juga sebagai tempat berkembang ya untuk anggota-anggota Limasnya juga. Nah terakhir dari aku, mungkin apa sih harapan buat karya-karya untuk Limas ke depannya? Mungkin harapannya ya semoga bisa lebih baik lagi dari kepengurusan tahun ini, dan juga semoga karyanya tuh lebih bervariatif lagi, nggak cuman karikatur, nanti bisa ditambahin lagi gitu. Terus juga ada gambar-gambar yang bergerak gitu kan, kayak Tempo, siapa tahu bisa kan gitu, ada yang GJ-annya gitu kan, salah satu bentuk kritik sosial juga. Nah semoga itu bisa bervariasi lagi, dan juga tambah berani dalam menyuarakan isu kampus maupun isu-isu nasional. Iya benar banget, karena melalui karya ini sendiri kita bisa bersuara kayak gitu, karena kadang kita koar-koar juga belum tentu didengar gitu kan. Jadi lebih baik kita dengan cara yang elegan aja melalui karya, tapi bisa berdampak sama masyarakat baik maupun negara kayak gitu.
Mm. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak part favoritnya itu di buletin? Apa artikel yang paling suka banget nih sama isu ini gitu? Kalau misalkan part terfavorit adalah pas bagian komik sih, ya enggak? Iya, Karena memang seru gitu dan Komik, nggak iya, membosankan. soalnya baru Unik juga ya. Unik. baru tahun ini juga kita masukin komik di Oh, buletin, dan betul, juga betul. komiknya bukan komik yang biasa aja tuh, Iya. agak sedikit Sarkas. Iya, ya, sarkas Mas, ya. juga sarkastik sebenarnya. ya, Nah, itu dia tadi obrolan santai kita bareng sama teman-teman keredaksian. Boleh dong tepuk tangannya. Yeay. Dari tadi aku udah dengar banyak banget cerita maupun pelajaran yang bisa kita ambil ya pada proses pembuatan buletin ini, dan juga bisa menjadikan pembelajaran untuk periode Limas yang kedepannya. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak yang udah mendukung podcast Limas kali ini, dan sampai jumpa kembali di podcast Limas episode berikutnya. Limas Podcast, your voice, your Limas, your podcast. Dan terima kasih untuk semuanya. Aku dan teman-teman keredaksian pamit undur diri. Bye bye.